Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya masih bersama Mbak Yu dan kita akan ngobrol tentang sesuatu yang nggak terlihat lagi. Mbak, saya itu punya teman dan teman ini lumayan akrab, namanya Frisley Herlin, pasti pernah dengar ya. Okay. Nah, Frisley ini kan ceritanya dia itu punya satu sahabat ya, yang nggak terlihat, namanya Marsha. Sebenarnya saya sendiri itu nggak terlalu percaya, soalnya bilang ke dia, enggak, ini cuman kamu aja sugesti atau mungkin hanya kepercayaannya dia aja. Karena ya, kalau saya bilang ya mungkin karena saya belum pernah ngalamin ya seperti itu. Cuman apa nggak terganggu ya dia kalau memang ada loh Mbak. Nah terus saya kan waktu itu saya sempat kalau nggak salah ngedit video yang sebelumnya, Mbak Yu tuh bilang ada yang gendong, itu hampir sama nggak sih kalau sama seperti itu? Oh gini, ini saya cerita ya. Ini belum pernah cerita ya sebelumnya, buat pertama kali ini. Ya baru pertama kali saya cerita, tapi mungkin bagian orang di luar sana yang pernah ketemu saya ataupun atau pernah bisa melihat, pernah bicara soal apa yang saya gendong ataupun yang terlihat. Jadi gini, ini masih sedikit tambahan soal dunia gaib. Kadang kita bicara soal dunia gaib itu hal yang tidak masuk akal, ya bisa dinalar, tapi tiba-tiba itulah yang sudah di depan mata kita. Sebentar, saya potong dulu. Dulu tuh saya nggak percaya dunia gaib, sampai akhirnya ada wifi, ya toh internet. Ini kan gaib Mbak. Orang surat menyurat, kirim dokumen, kirim foto, ini gaib loh. Nggak bisa dilihat loh. Corona, ini gaib loh Mbak. COVID-19 ini gaib, kita nggak bisa lihat. Nah, coba saya sekarang jadi pengen dengar ceritanya gimana? Jadi gini, kan sebagian mungkin tahu cerita kehidupan saya, bahasa itu punya pasangan ular kayak selamat, tapi kalau dari wujud manusia juga wujud manusia. Jadi ada anak kecil lah ibaratnya. Tadi ada dua agak gede-gede namanya Prabu. Anak kecil itu berarti anaknya Mbak Yu sama yang Prabu itu bawaan dari yang sana. Jadi emang ada yang dari lebu sana lah Mas. Prabu sama Gendis menikah lagi terus bawa itu anaknya. Bukan. Jadi memang dari kerajaan sana itu ada yang ikut anak kecil lah gitu Mas. Oh baik ya. Terus karena udah gede kembali ke alamnya. Waktu itu masih kecil tapi udah gede. Terus sekarang tuh ada lagi dari anak suami saya. Ya saya nggak bisa ngomong lah itu seperti apa itu timbulnya. Yang jelas ada namanya Damar Kanginan, ada namanya Banyu Biru, ada namanya Nawang Seruni. Jadi Damar tuh anak-anak yang udah umur sekitar 5 tahunan, 6 tahun, dan disusul dengan Banyu tuh gendut anaknya. Yang jelas ganteng-ganteng Mas, jelas ganteng-ganteng. Terus yang satu lagi perempuan namanya itu Seruni, manggilnya Uni. Terus kalau yang Banyu Biru panggilnya saya Banyu atau Anyu. Kalau Damar tuh namanya Damar. Damar tuh biasa digendong sama bibi saya. Ya, Edici Novian itu. Yang tinggal di sini. Ya. Kok yang karena ada bau keringat saya, Banyu sama Runi itu kalau tidur sama saya, maunya sama saya. Jadi mereka selain anak kecil Mas, minta susu. Bahkan waktu kecil mungkin sebagian anak sini mungkin diganggu, jadi minta. Diganggu gimana? Jadi gini, kan kita nyediain dot pakai susu. Kadang karena saya tinggal, karena ada yang sebagian tidak percaya, itu diganggu dotnya itu pindah ke sini. Mereka udah dibersihkan di sana, dot tiba-tiba pindah ke ruang radio. Di ruang radio. Dipindah ke sini. Dipindahin. Bibi saya sendiri pun dulunya kan nggak percaya bibi saya itu. Iya. Itu kayak orang gila aja ngomong sendiri seperti ini waktu 20 tahun yang lalu lah. Waktu masih saya di Jawa, terus saya datang, waktu cuma masih Prabu. Terus yang kesininya tuh 16 tahun kesini, itu kan tahu kok saya itu bisa lebih punya kelebihan seperti ini. Terus setelah adanya Prabu Damar ini, bibi saya tanya, kamu ngomong sama siapa? Masih seperti yang kemarin lagi. Bibi saya nggak percaya, lagi tidur di kursi, itu ada yang ngerembet, megang-megang tangannya dari kayak Depok gitu loh Mas. Terus? Ini siapa? Terus bibi saya bilang, itu namanya Damar, saya bilang gitu. Kan bibi saya nggak percaya. Terus malamnya diimpiin, namanya Damar itu datang minta gendong. Dari situ langsung, oh namanya Damar pasti seperti itu. Iya. Terus namanya Banyu juga sama bibi saya, diimpiin wajahnya ganteng. Sebagian juga anak buah saya juga, tim saya juga diimpiin wajahnya seperti apa, gantengnya seperti apa. Kadang kalau minta dot Mas, susunya pegangnya gini, itu kayak kelihatan sedot Mas, nyut itu susunya gerak sendiri. Habis sendiri. Kelihatan sendiri. Jadi sebagian di sini mungkin ada yang ngasih dot itu susu ya Mas ya, kan kelihatan dilihat aja, gerak sendiri susunya itu. Itu Damar sama Banyu itu. Yang Banyu itu yang gemuk. Iya. Banyu itu terus yang Uni itu yang kayak cerewet. Paling kecil. Iya, paling kecil. Itu cerewet. Berapa itu? Itu sekitar 2 tahun, setahun 2 setengahan. Tapi kan kehidupan manusia sama yang seperti itu kan lebih cepat, percepatan pertumbuhannya kan lain. Jadi mereka sekarang minta baju. Ini di sini Mas, di kota ini banyak baju anak kecil. Itu kota itu? Iya. Jadi kalau minta baju, orang panggil saya, aju apa, gitu seperti itu. Jadi ngistilahke seperti itu. Iya. Saya beliin baju, tapi Mas ya namanya kok tiap habis beliin baju, itu satu nggak pernah minta sama sekali. Itu rezeki saya juga itu yang berlimpah. Jadi katakan minta baju, minta mainan, saya belikan, tapi cuma yang terakhir mintanya itu mobil-mobilan, saya kan nggak tak kasih.
Kan dianggapnya itu orang gila kalau yang nggak tahu semuanya mas. Mintanya mobil-mobilan gede, nggak tak kasih, cuma tak kasih mobil-mobilan kecil, dianya juga nurut aja. Cuman customer mobil-mobilan gede di situ jalan sendiri gitu mbak. Karena itu kalau mobil-mobilan kecil mas, dia tak puter kayak gitu, dia nyala dihentikan dia sendiri. Karena udah punya tenaga seperti itu. Dan pernah bibi saya pun karena masih ragu-ragu, itu pernah dilihatin dan namanya damar itu udah gede. Datang dari rumah saya di Bandung, naik ke tangga, cuman ekornya ular. Itu badannya manusia, nggak ngomong kok satu damar. Udah gedenya. Jadi sekarang tuh kalau kan udah berat mas, kita tuh beratnya udah kerasa beratnya itu. Jadi digendong apa enggaknya tuh udah kerasa gitu loh. Jadi kalau pas damar ada bertiga nih, sekarang ada nih, damar tak gendong belakang, Banyu sebelah kanan mesti mintanya sebelah kiri tuh Uni. Bentar, ini ada? Ada, tak gendong semua. Langsung seperti itu, kalau mau lihat silakan. Kalau mau pakai mata batin, indigo, semuanya silakan sini. Yang jelas ganteng-ganteng cantik ya. Itu kalau nggak ada gendongan berat rasanya mas, apa ringan. Tapi begitu mereka minta digendong, bebannya tuh kerasa. Bertiga, berdua, bersatu tuh berat badannya tuh kerasa. Apa tuh bibi saya? Kalau saya lagi gara badan, udah tak gendong aja sama saya. Ya kerasa mas, antepe. Pernah ada, namanya Sekar tuh manajer saya. Habis gendong Banyu waktu itu habis mimik dot. Saya tuh kan lupa mas ya. Habis gendong saya tuh kan terima tamu. Lah dia pamit, tapi belum temu saya. Lah saya tuh dengar suara anak nangis tuh di mana. Ternyata Banyu ke bawah Sekar. Lah naik motor. Itu bener mas, kembali lagi ke sini diantar dulu. Waktu kecil tuh, jadi nangis-nangis karena dia tuh takut mungkin mas. Diantar dulu ke sini, baru pulang lagi Sekarnya. Satu Sekarnya nggak nyadar. Ya Sekar sadar, tapi nggak inget kalau gendong Banyu namanya nggak kelihatan. Ya. Terus naik motor ojek langsung ke arah saya telepon, Sekarang di mana? Banyu pabuk. Oh iya saya lupa. Ya balik lagi baru. Jadi sering lagi. Kalau pagi-pagi ini kan matahari ya mas ya, panas kalau pagi-pagi biar kita nggak kena corona. Berjemur nih. Lah karena saya tuh sama bibi saya tuh jongkok. Damar kamu di depan saya biar nggak kena matahari. Ya. Karena bibi saya tuh refleks, saya masuk duluan. Begitu masuk, bibi saya juga ikutan masuk. Lah saya tuh nggak ngeh kalau Damar ditaruh di luar. Langsung saya dengar Ama ingung maksudnya Damar bingung, kan tinggal sendirian di luar, kepanasan, bingung mau masuk nggak tahu caranya, kan lembut seperti itu masih belum ngakal, cuman kok menurut saya bingungnya dia harus melakukan apa karena dia tuh bingung kok saya kok lain, kok bibi saya lain, kok dia lain, kok ngomong kok harus pakai penerjemah, seumur anak-anak segitu lah. Iya seperti itu, jadi kadang ada firasat apa tuh. Banyu tuh kasih perasa saya seperti kalau ada kejadian apa tuh dia diam aja sama 1 minggu 2 minggu. Ini mau ada kejadian besar tuh Banyu seperti itu. Kok Damar tuh dia akan bilang mau itu akan itu seperti ini akan dan dari nakal. Kalau saya lupa beliin baju aja mas, bohong. Lah mereka ini tidurnya di mana? Tidur sama saya seperti manusia layaknya manusia. Lah tapi tempatnya tapi berarti tempat tidurnya enggak harus besar enggak? Oh enggak. Mereka ibaratnya kondisi mereka tidur juga enggak seperti manusia gitu Mas. Jadi mereka dengan kondisi ibaratnya 1,60 meter bisa tidur bareng-bareng juga bisa. Kan bukan sekolah manusia Mas gitu loh. Cuman mereka kadang-kadang kita mau pergi nih, bangun ke jam 2 ya Damar. Bangun ke jam 2. Kayak alarm aja. Kita seperti langsung dibangun ke. Langsung angun jam 2. Jadi bahasa kadang bahasa Jawa. Kalau nakal saya bilang, kalau kamu nakal nggak sayang sama adikmu, tak kembaliin ke omomu sana. Saya bilang gitu. Takut dia? Takut, nggak mau. Takut. Kita tuh nih mas kalau mau ke Jakarta lewat Bandung itu kan kita lewat terowongan berapa tempat nih mas yang ada jembatan. Itu kan kita lewat terowongan berapa. Mau ke tol itu, setiap lewat terowongan itu dia tuh seneng karena ada lampu-lampu seperti itu. Jadi mindsetnya dia kalau kita mau ke Segoro Kidul itu kan kita lewat terowongan mas, kayak lewat jalur gitu? Iya seperti itu. Kayak lewat jalur di bawah tanah gitu mas, sekelibat seperti itu. Jadi itu kayak dia membayangkan, mungkin dia pernah melihat suasana seperti ini tapi dia nggak tahu itu di mana gitu lah. Jadi dia tuh seneng kalau ibaratnya lewat itu dia seneng kayak ketemu tepuk tangan gitu loh. Jadi dia seneng kalau ada terowongan Damar, Banyu nih terowongan, dia seneng seperti itu. Loh, sebentar, itu berarti kalau Segoro Kidul itu tuh memang seperti satu negara perkotaan gitu, menuju ke situ lewat terowongan. Iya, kayak jadi bukan seperti terowongan. Jadi kita tuh kalau masuk ke tempat Segoro Kidul, itu kalau kita tuh kayak punya jalur yang kayak pengap loh mas, luas tapi pengap, ya kayak gelap tapi yang kita lurus arahnya gitu loh. Jadi saya pernah berapa kali ngantar tamu saya
saya bisa ngantar ke sana, tapi pulangnya saya tidak bisa jamin. Karena gini, kebiasaan kita di dunia seperti gini, kita mau ada kan Mas yang orang ipri, orang yang munjung itu kan dengan berbagai cara. Ada yang orang kebiasaan main judi nih di dunianya, di daratnya. Nanti saya akan bilang, kamu yang kebiasaan judi, nanti kalau kamu berangkatnya kamu merem aja. Kalau ada godaan apapun jangan melek. Karena kalau begitu kamu melek, kamu pulangnya akan linglung. Karena ada sebagian Mas yang pernah saya antar ke sana karena udah biasa molimo, jadi ketemu perempuan, ketemu ini godaannya kan luar biasa Mas. Benar, dijelaskan dulu. Molimo ini kan godaan orang hidup. Molimo itu godaannya laki-laki ya. Kalau orang bilang harta tahta wanita, tapi betul. kalau ini nambah kan wong Jawa ini nambah. Itu hati-hati dengan molimo ini ya. Kalau ada wanita berarti dengan kekayaan itu kan orang itu kan udah lain kalau nggak bisa bijak. Dengan kondisi molimo tadi Mas, orang bisa kondisi tersebut langsung yang kayak tergoda di saat kondisi kita akan mengarah ke skor gitu. Seperti itu. Jadi kondisi seperti itu kadang saya bilang jangan melakukan hal yang memang godaan di mata kamu karena itu akan bikin kamu akan bermasalah kembali ke daratnya. Nah memang seperti itu, ada yang memang jadi kuat. Tersesat, ada yang tidak kuat. Nah si bocah-bocah 3 ini itu memang istilahnya mereka ini kalau misalkan tadi nakal diancam tuh dibalikin ke sana. Iya betul. Kalau saya bilang kamu udah jangan nakal ya kalau seperti ini. Kalau nggak sudah sayang sama adiknya kamu seperti ini ya kata seperti ini ya. Tapi mereka ini berarti ya sama kayak manusia. Seperti saya manusia sama, tapi ada marahan. Ada seperti manusia cuman matanya kuning kayak apa Mas kelereng tuh Mas kuning tuh. Iya. Tapi punya taring kecil tapi seperti lainnya seperti manusia. Tapi ada aslinya memang ular tapi ada seperti yang sekarang ikut saya aja kayak manusia aja. Seperti itu. Tapi ganteng-ganteng secara kesan memang ganteng-ganteng banget. Iya. Nah, berarti itu sebenarnya kalau misalkan kayak si Frisley seperti itu, Mbak Yu, berarti memang ada banyak orang-orang yang punya seperti itu ya Mbak ya? Banyak Mas, tamu saya pun juga ada seperti itu. Cuma kalau orang yang sebagian tidak tahu dan tidak percaya kan dianggapnya kan bohong ataupun cari sensasi lah. Tapi kita yang menjalani sendiri kehidupan saya 24 jam dengan kehidupan yang terlihat ya seperti ini, ya kita sebenarnya udah yang karena udah biasa ya, yang lihat yang gaib itu ya biasa aja Mas. Orang yang mati di depan saya, orang yang dengan aneh-aneh kondisinya, dan kondisi yang sekarang ada di saya, ada Damar, ada Banyu, ada Uni. Bagi saya, kehidupan saya, itu pelengkap saya. Karena saya senang Mas ada mereka, hiburan saya. Betul lah Mbak, kalau gitu kenapa enggak? Ini kalau kontennya YouTube ini kan Mbak Yu kan? Mbak bikinin lagi konten buat mereka. Lah iya nggak apa-apa. Iya kalau setuju coba tulis komen di bawah ini. Betul. Iya, maksudnya kalau memang mau kan ada banyak orang yang mungkin penasaran. Ya namanya Damar seperti apa, Banyu seperti apa. Iya, kalau mereka interaksi langsung sendiri kan takut ya kan. Kalau seperti ini Mbak kan bisa nyeritain. Ya sama seperti kalau orang lain ngevlog nyeritain tentang orang-orang terdekatnya seperti itu. Karena memang sebagian tim saya juga memang udah terbukti sudah melihat sendiri apa yang mereka kerjakan, kadang-kadang dengan minum susu, dengan susu taruh di gelas, dengan perilaku anak kecil seperti itu memang ada sebagian yang diperlihatkan seperti makanya, itu. Cuma siapa tahu bisa dibuatkan satu channel khusus nanti bisa ada interaksi di situ. Iya, namanya DBS. DBS ya. Damar, Uni, Banyu. Nah itu bagus tuh. Sebenarnya kalau Damar itu berarti kan itu tuh apa namanya? Lampu. Lampu artinya lampu itu Damar. Damar Kanginan, lampu yang seperti itu ya, ketiup angin. Nah, Banyu itu Banyu air biru. Kalau Seruni itu alam. Ya. Oh iya. Menarik sekali. Itu DBS panggilannya. Damar Banyu Seruni. Iya. Oke. Ya wes, ini jadi sesuatu yang akhirnya menjelaskan dan saya juga menjadikan ini satu ternyata ada orang yang seperti itu. Iya. Dan ini jadi wawasan mungkin baru. Mas, kita ambil positifnya nggak harus percaya, tapi cukup untuk nambah pengetahuan bahwa kehidupan alam gaib itu ada di sekitar kita. Jadi yang tidak percaya itu monggo, itu kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya dengan apa yang terjadi Mas. Iya, kadang-kadang kan sama kayak dulu orang kan misalkan ya sama kayak saya lah ke bapak saya gitu, Pak harus punya email. Dia email ki opo seperti itu. Atau misalkan dulu zaman bapak ibu kita itu dulu kan kalau bayaran gajian ya terimanya duit Mbak. Iya betul. Kalau sekarang kan misalnya uang itu kan kita tidak pernah lihat uangnya Mbak. Orang yang kerja ditransfer, habis transfer nanti ada yang jadi GoPay, ada yang jadi apa dibayar ini tiba-tiba akhir bulan ya sudah habis. Tapi udah jadi makanan, jadi pakaian, jadi apa. Ya itu kan gaib juga. Iya betul. Seperti itu. Jadi yang sebagian di luar sana mungkin yang bisa lihat di sini ada ular juga, ada yang saya gendong juga. Mungkin bisa pernah ada di komen Mas Denny juga. Saya melihat ini di ruangan Mbak Yu pernah itu karena yang sebagian melihat itu. Jadi yang di ruangan nggak ngerasa apa-apa. Jadi sebagian nggak harus percaya, saya juga nggak pengen dipercayai. Tapi dengan apa yang saya cerita,
bahwa kita percaya gaib tidak harus mengerti semuanya, dipahami tidak penting, tapi cukup untuk menambah pengetahuan. Dunia ini semua serba yang ajaib atau serba yang mujizat ataupun serba yang dunia klinik ataupun yang bahasa-bahasa yang mungkin spiritual ataupun dunia yang gaib itu ada semuanya. Cuma bagaimana kita sebijak mungkin menyikapi adanya fenomena pun adanya hal yang gaib di sekitar kita. Oke, semoga ini semua berguna atau memberikan satu wawasan baru untuk kita semua. Dan nanti masih banyak lagi konten saya ngobrol sama Mbak Yu. Tapi ini kita berakhir di sini. Terima kasih udah nonton konten ini. Jangan lupa di-subscribe juga channel Mbak Yu dan nanti channel yang baru DBS itu ya. DBS. Kayak nama bank loh, Mbak. Terima kasih udah nonton ini semua. Sampai jumpa dan salam.